Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Herdian, mahasiswa di Institut Siami. Baik, saya di sini memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Adab dengan menjelaskan mengenai sudah masuk level mana sih saya jadi mahasiswa pada teori belum, kemudian adab menuntut ilmu, adab mahasiswa kepada dosen, dan terakhir adab kepada orang tua. Oh iya, udah pada tahu belum nih bagaimana sih adab menuntut ilmu dan bagaimana sih adab kepada dosen dan orang tua kita? Nah, karena adab ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, jadi di sini saya mau membahasnya. Sebelum membahas teorinya, marilah kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing ya. Semoga aktivitas kita lancar di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum saya membahas adab, saya mau kasih tahu dulu nih bagi mahasiswa dan teman-teman, teori taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengklasifikasi skill mulai dari tingkat rendah atau sederhana hingga tingkat yang lebih tinggi atau kompleks. Pada tahun 1956, Bloom mengklasifikasi ukuran proses kognitif menjadi 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Saya sebagai mahasiswa mengikuti teori Bloom, saya sudah berada pada golongan analisis atau analyzing dan evaluasi atau evaluating. Golongan analisis yaitu yang dimana saya sudah mampu menguraikan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. Dan evaluasi yaitu saya sebagai mahasiswa mampu melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mahasiswa. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu adab menuntut ilmu. Teman-teman sudah ada yang tahu belum nih bagaimana adab menuntut ilmu? Adab secara bahasa artinya menerapkan akhlak mulia. Dalam Fathul Bahri, Ibnu Hajar menyebutkan al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak yang mulia. Adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang menolong berkahnya. Dengan adab menuntut ilmu, maka ilmu menjadi berkah, yaitu ilmu terus bertambah dan mendatangkan manfaat untuk orang sekitar kita. Adab dalam menuntut ilmu merupakan bagian dari ilmu karena bersumber dari dalil-dalil, dan para ulama juga menyebutkan kitab-kitab dan bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Syarat dalam menuntut ilmu yaitu 1. Memiliki kecerdasan, 2. Tamak atau berkeinginan tahu terhadap ilmu, 3. Sungguh-sungguh dalam belajar, 4. Biaya, 5. Belajar dengan guru pembimbing, dan 6. Proses waktu yang panjang. Kemudian bahasan kita selanjutnya adalah adab kita sebagai mahasiswa kepada dosen. Adab mahasiswa kepada dosen, kutipan dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali. 1. Mendahului salam dan penghormatan kepada dosennya. 2. Tidak banyak bicara di hadapan dosen dan tidak bicara sebelum dosen bertanya dan tidak bertanya sebelum mohon izin darinya. 3. Tidak menyampaikan sesuatu yang menentang pendapatnya atau menukil pendapat ulama lain yang berbeda dengannya kecuali seizinnya. 4. Tidak mengisyaratkan suatu yang berbeda pendapat dengannya sehingga Anda merasa lebih benar dari pendapatnya. 5. Tidak bermusyawarah dengan seseorang di hadapannya kecuali seizinnya. 6. Tidak banyak menoleh ke berbagai arah. Sebaiknya mahasiswa duduk di hadapannya dengan penuh penghormatan, tenang, penuh adab seperti saat engkau melaksanakan sholat. 7. Jangan banyak bertanya kepadanya saat dia lelah atau sedang susah.
8. Ikut berdiri ketika dia berdiri, tidak meneruskan perkataan atau pertanyaan saat dia bangun dari duduknya. Tidak bertanya ketika sedang di jalan kecuali darurat. 9. Tidak berburuk sangka kepada dosen dalam tindakannya yang engkau anggap munkar secara lahir, karena pastinya ia lebih memahami rahasia-rahasia dirinya sendiri. 10. Hendaknya engkau baca cerita Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Nah, itulah kira-kira contoh dari adab mahasiswa kepada dosennya. Kemudian bahasan kita yang terakhir adalah adab kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memperingatkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, baik itu orang tua sendiri maupun orang tua lainnya. Hal ini menunjukkan tidak ada orang yang lebih penting untuk dihormatin selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tua kita. Oleh karena itu, ada beberapa adab anak terhadap orang tua. 1. Tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Tidak mendahului orang tua dalam berkata-kata dan mempersilahkan serta membiarkan mereka berkata-kata terlebih dahulu hingga selesai. 2. Tidak duduk di depan orang tua saat mereka berdiri. Jika orang tua sedang berdiri, maka hendaknya kita ikut berdiri dan tidak duduk di hadapannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelisih kebiasaan orang kafir yang justru duduk saat orang tua berdiri sehingga dianggap tidak sopan dalam Islam. 3. Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. 4. Lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau itsar dalam perkara duniawi. Selaku anak hendaknya tidak mengutamakan diri sendiri dari orang tua dalam perkara duniawi, seperti makan, minum, dan perkara lainnya. 5. Tidak memandang dengan tatapan tajam kepada orang tua. 6. Berbicara dengan nada yang lembut. 7. Meminta maaf sebagai seorang anak. Hendaknya selalu meminta maaf kepada orang tua jika kita telah berbuat salah atau menyakiti hatinya. 8. Selalu berkata baik meskipun orang tua mencela atau berkata buruk kepada anak. 9. Memberi nafkah orang tua jika orang tua meminta sesuatu kepada kita dan tidak bertentangan dengan agama, maka berikanlah. 10. Selalu mendoakan mereka. Sebagai seorang anak, hendaknya selalu mendoakan orang tua sebagai yang telah diajarkan Allah melalui kitab suci Al-Quran. 11. Menjaga silaturahmi. Walaupun anak telah dewasa dan memiliki keluarga, namun sebagai seorang anak tetap wajib untuk menyambung silaturahmi kepada orang tua. Nah, begitulah teman-teman adab kita terhadap orang tua. Baik teman-teman, saya kira untuk sekarang bahasan kita mengenai teori Bloom, adab menuntut ilmu, adab kepada dosen, dan adab terhadap orang tua sudah cukup sampai di sini. Semoga bahasan saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kuliah di Institut Syami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.